Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis kompleksitas, di mana kita akan mempelajari mengenai Big O notation. Jadi Big O notation itu apa sih? Big O notation itu pada dasarnya adalah notasi untuk menganalisis gitu, menganalisis suatu program. Atau misalkan yang formalnya itu adalah analisis simple untuk menyatakan efisiensi suatu program terhadap banyak input N. Jadi di sini BO notation itu adalah notasi yang biasa kita pakai untuk mengukur atau menyatakan efisiensi dari suatu program terhadap banyak input. Nah, efisiensi di sini bisa berupa waktu ataupun memori. Tetapi untuk video ini dan seterusnya kita akan berfokus kepada efisiensi waktu atau kita akan berfokus kepada time complexity. Kenapa kita berfokus kepada time complexity? Karena memory complexity itu biasanya jarang sekali dipakai. Oleh karena itu, kita akan berfokus kepada time complexity yang sangat dibutuhkan setiap saat ketika kalian sudah belajar tentang algoritma dan struktur data. Oke, BO notation itu gunanya apa sih? BO notation itu gunanya itu banyak. Salah satunya adalah mengetahui banyak operasi yang bakal terjadi dalam kasus terburuk. Ibaratnya kalian mempunyai suatu program dan ada input N gitu misalkan. Jadi dengan BO notation kalian bisa memperkirakan, oh ini kira-kira kalau program ini dijalankan, ini bakal membutuhkan sekian operasi dalam kasus terburuknya. Kenapa itu penting? Karena semakin banyak operasi yang dijalankan oleh suatu program, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk menerima outputnya. Dalam hal ini, C++ itu dapat menjalankan 10 pangkat 8 operasi per detik. Otomatis kalau misalnya kalian menjalankan suatu program dan ternyata itu membutuhkan 10 pangkat 9 operasi, 10 pangkat 10 operasi itu tentu sudah lebih dari 1 detik. Jadi mungkin aja bisa butuh berapa menit, bisa aja berapa jam, ya tergantung dengan program kalian tuh time complexity-nya tuh sampai berapa gitu. Oke, kemudian BO notation ini juga bisa digunakan untuk mengetahui program mana yang berjalan lebih efisien. Nah, misalkan kalian ada suatu permasalahan, terus teman kamu ada memberikan solusi misalkan. Dia kasih programnya ke kamu, dan kamu ingin membandingkan program aku atau dia sih yang lebih cepat. Kita bisa memakai BO notation untuk membandingkan program mana yang lebih efisien. Jadi BO notation ini atau notasi ini bisa kita bandingkan satu sama lain gitu. Oh, program saya lebih cepat karena time complexity-nya sekian, punya dia tuh time complexity-nya sekian. Ya, jadi kita bisa membandingkan gitu. Dan BO notation ini juga sangat diperlukan sekali ketika kalian ingin belajar struktur data dan algoritma, di mana BO notation ini dapat mengukur, oh algoritma ini cepat karena BO notation-nya sekian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tata cara penulisan BO notation. Jadi, BO notation ini sama saja seperti kita memprediksi berapa banyak operasi yang bakal diperlukan untuk suatu program gitu. Jadi, makanya tata cara penulisan BO notation itu dimulai dengan hitung dulu banyak operasi yang bakal terjadi di program kalian. Jadi, misalkan satu operasi itu biasanya seperti apa sih? Misalkan kalau aku cout gitu, ini disebut satu operasi. Kalau misalkan aku in, ini satu operasi juga. Misalkan aku mendeklar sebuah variabel, ini juga satu operasi. Atau misalkan aku mengedit sebuah variabel, itu juga suatu operasi juga atau satu operasi. Nah, ada juga yang seperti for loops itu butuh n operasi biasanya atau tergantung inputannya. Misalkan aku punya for loops yang bakal berjalan dari 1 sampai n. Nah, ini pastinya membutuhkan n operasi karena dia mengulang sebanyak n kali. Nah, jadi banyak operasi itu bisa ya biasanya satu dan butuh n operasi. Ada juga nanti yang butuhnya tuh logaritma n operasi dan lain sebagainya macamnya. Nanti kita bakal belajar lebih lanjut di contoh-contoh yang sudah saya sediakan. Oke, kemudian selain dari menghitung banyak operasi, ketika kita sudah mendapatkan banyak operasinya, kita harus hilangkan konstantanya. Oke. Jadi contohnya, kalau misalnya program kalian tuh butuh 5 kali n operasi misalkan. Kalian tidak perlu menuliskan O5N gitu. Tidak perlu. Kalian hilangkan saja konstantanya. Kenapa kita hilangkan konstantanya? Karena
Seiring dari n ini membesar, 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 dan membesar, 5 ini bakal tidak terlalu berpengaruh gitu dengan banyak operasinya nanti. Jadi konstanta ini bisa kita hilangkan karena memang mereka itu ya tidak terlalu berpengaruh nantinya. Ya, jadi kita bisa menghilangkan konstantanya. Ya, biasa BO notation emang seperti itu. Biasanya mereka menghilangkan konstantanya. Jadi 5 kali N, operasi itu bisa ditulis sebagai ON. Kemudian jika ada 9 kali N ditambah 8 kali M operasi, misalkan program kalian membutuhkan dua input, N dan M, dan rupanya program kalian itu berjalan sebanyak 9 kali N operasi ditambah 8 kali M operasi. Maka kalian bisa menuliskan time complexity-nya atau BO notation-nya sebagai ON tambah M. Jadi konstantanya kita hilangkan saja. Dan juga beberapa algoritma lainnya, seperti mungkin binary search atau sorting dan lain-lainnya, itu biasa sudah mempunyai time complexity yang sudah ditentukan masing-masing. Dan itu juga ada alasannya. Seperti contohnya binary search atau algoritma binary search. Ini membutuhkan, ya rata-rata yang membutuhkan O log n gitu. Emang biasa butuhnya O log n gitu. Jadi ada alasan juga kenapa binary search ini punya time complexity itu logaritma dari n. Dan perlu diketahui juga logaritma di sini bukan logaritma basis 10. Ini adalah logaritma basis 2. Itu perlu diingat. Jadi biasanya dalam dunia pemrograman, apalagi untuk time complexity, biasanya kita memakai logaritma itu dalam basis 2 pada umumnya. Oke, kalau gitu kita bakal mencoba melihat-lihat lagi contoh-contoh dari BO notation ini. Pertama adalah BO notation yang konstan. Jadi kita sebutnya O1 gitu. O1. Ya, di sini ada contoh programnya. Integer formula sama dengan n kali n kali n atau n pangkat 3. Kemudian cout formula. Ini membutuhkan satu operasi. Atau kita bisa sebutkannya O1. Ini juga membutuhkan satu operasi. O1 juga. Oleh karena itu, program ini berjalan dengan banyak operasi yang konstan. Jadi semakin besar nilai n atau berapapun besarnya nilai n, ujung-ujungnya ya dia cuma butuh dua operasi doang. Ya, jadi kalau misalnya n-nya itu sampai 1 juta, 1 miliar ataupun 1 triliun, ya ujung-ujungnya cuma butuh dua operasi saja untuk menjalankannya. Sehingga efisiensi waktunya ya O1 atau BO notation O1. Selalu konstan, seberapa besar pun nilai dari n gitu. Inilah yang dimaksud dengan BO of 1, yang berarti konstan. Kemudian kita juga bisa melihat contoh lainnya seperti ON. Kita akan melihat O logaritma n nantinya. ON ini berarti kita membutuhkan sebanyak n operasi. Ya, rata-rata membutuhkan n operasi. Jadi di sini contohnya itu adalah for loops. For loops yang berjalan sebanyak n kali. Jadi di sini for loops-nya berjalan sebanyak n kali, terus ada code blocks yang berjalan sebanyak satu operasi. N dikali satu operasi tentu saja adalah n operasi. Ya, sehingga time complexity untuk for loops ini adalah ON. Ataupun kalau misalkan di sini ada dua cout misalkan, ya ini masih terhitung sebagai ON juga ya. Ya, walaupun di sini, oh ini ada dua operasi Kak, baru dikali N, berarti ada 2 kali N operasi. Ingat, bahwa konstanta itu selalu dihilangkan. Sehingga ya, ini selalu ON. Atau semakin besar nilai N, ya semakin besar juga operasi yang bakal diperlukan atau dijalankan nantinya. Jadi kalau misalnya di gambar grafiknya ini bakal linear, jadi banyak operasi yang bakal dilakukan dan jumlah inputnya itu bakal ya sama-sama membesar seiring seiring n yang membesar gitu. Ya, kemudian di sini juga ada contoh lainnya seperti O logaritma n. Jadi tidak hanya algoritma binary search yang saya sebutkan tadi, ini juga ada sebuah algoritma untuk mengkonversi bilangan bulat n atau bilangan desimal n menjadi binary. Jadi menjadi string binary. Ini biasanya ini membutuhkan O logaritma dari n. Mengapa begitu? Karena karakteristiknya itu biasanya adalah ada bagi duanya gitu. Jadi di sini untuk membuat
konversi dari desimal ke streng binary, kan ada tuh metode ya untuk dengan membagi dua terus-menerus. Jadi kalau misalkan aku punya n sama dengan 100 misalkan, kan kalau misalkan aku pengen cari bentuk binarnya, aku kan biasanya kan bagi dua terlebih dahulu. Bagi dua jadi 50, bagi dua jadi 25, dan nanti setiap kali kita bagi dua, kita catat sisa baginya berapa, dan itu nanti bisa dijadikan sebuah string biner. Jadi proses pembagian dua terus-menerus ini, ya ini sebenarnya adalah logaritma dari n gitu, atau logaritma basis 2 dari n. Jadi ini adalah contoh dalam logaritma dari n, yaitu biasanya ada pembagiannya dua terus-menerus. Jadi di sini nilai n ya dibagi dua terus-menerus sampai kondisinya ya n lebih besar sama dengan 1. Ya, jadi ini adalah contoh dari logaritma n. Adapun contoh lainnya seperti on kuadrat atau ini yang kuadratik. Jadi, kalau misalkan yang kuadratik ini biasa dalam bentuk nested for loops. Jadi for loops terluar ini jalan sebanyak n kali, for loops di dalam juga jalan sebanyak n kali. Jadi kalau misalnya aku gambarkan di sini, ya for loops terluar bakal terjalankan sebanyak n operasi. For loops terdalam juga berjalan sebanyak n operasi juga. Ya, ujung-ujungnya time complexity yang diperlukan adalah on dikali on. Yang berarti n kuadrat atau n kali n sama dengan n kuadrat. Sehingga time complexity yang diperlukan untuk program ini adalah on kuadrat. Jadi time complexity itu adalah on kuadrat. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa BO notation itu mengambil kasus worst case atau kasus terburuknya. Semisal kita diberikan suatu program, di sini ada sebuah percabangan dengan if condition 1, condition 2, dan ya di sini juga ada else. Nah, misalkan kalian diberikan program seperti ini. Jadi hasilnya tuh bisa macam-macam. Bisa O1, bisa ON, bisa ON kuadrat. Jadi ini maksudnya ada sebuah algoritma dengan O1, algoritma dengan ON, algoritma dengan time complexity n kuadrat. Kira-kira time complexity untuk program ini adalah apa? Karena BO notation mengambil kasus terburuk, maka time complexity untuk program ini adalah ON kuadrat. Karena kita mengambil kasus terburuk. Walaupun inputnya itu bisa O1 atau time complexity itu bisa O1, kita tetap mengambil kasus terburuknya yaitu ON kuadrat. Jadi ini adalah tata cara penulisan BO notation juga. Kita selalu mengambil kasus terburuk ya. Ya, kita juga bisa melihat grafik-grafik dari BO notation ini di website BO notation, BO cheat sheet. Di sini kita bisa melihat ada grafiknya gitu. Jadi di sini yang paling bagus itu adalah ketika BO notation itu adalah logaritma dari n dan konstan. Kemudian yang paling buruk itu ada on faktorial, O2 pangkat n, ya dan lain sebagainya. Di sini ada horrible, bad, fair, good, excellent. Jadi ini, ya, time complex ini mencerminkan seberapa efisien suatu program. Baiklah, saya rasa itu saja untuk BO notation. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu latihan menggunakan BO notation. See ya!